Ngomongin tentang dosa tadi ya, karena aku banyak hal yang aku sangat-sangat penasaran dalam konteks dosa. Mungkin di kepala aku dosa itu sesuatu yang merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Tapi agak ke depannya kita tahu bahwa ini definisi dosa, karena siapa tahu kita ngelakuin hal yang kita nggak biasa aja, tapi itu dosa. Kalau dari kacamata Ustaz sendiri itu bagaimana ngelihat konteks dosa supaya aku atau teman-teman ke depannya yang tadinya kita mungkin nggak sadar, ke depannya bisa diminimalisir atau langsung dimusnahkan. Kalau kita pikirnya dosa itu apa yang ngerugiin diri kita, nanti orang sedekah dianggap ngerugiin diri kita, padahal itu kebaikan. Ngurangin duit sendiri kan, dan nggak tahu kapan dia balikin lagi, ya kan? Dan kita juga nggak ngarep itu biasanya kalau udah benar-benar ikhlas. Makanya yuk jangan ikut pendapat kalau ikut pendapat manusia yang sudah paling tinggi di Allah aja. Kata Nabi, dosa itu yang membuat kamu gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Coba orang nyolong sendal di masjid, ditolak orang, hey bro, enggak, saya nggak ngambil, gelisah dia. Dan sebisa mungkin nggak pengen diketahui oleh orang lain. Makanya nggak ada orang yang korupsi update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat hari ini. Nggak ada. Oke, ya. Iya kan? Iya, sederhana. Tapi sederhananya gitu. Dan harus kayak juga kita bisa ambil highlightnya adalah, kok dosa itu meskipun gara-gara kamu ngelakuin dosa itu kamu dapat duit miliaran dari ngambil punya hak orang lain, tapi masih bikin kamu gelisah. Dan kamu nggak pengen nikah orang lain. Jadi kalau kita pengen ngelihat ini jadi dosa nggak, ya lihat aja. Kamu gelisah nggak pas lakuin? Dan kedua, kalau diketahuin orang lain gimana? Jadi contoh misalkan masjid ya, itu aduh kotor ya, aku lagi kosong nih, nyapuin aja. Orang ternyata ngeliat, ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Emang saya lagi ngapain? Emang saya lagi maksiat? Kalau lagi nyapuin masjid kok. Ketahuan silakan aja gitu. Nggak pengen diketahui orang lain dan dia anteng adem ayem aja. Ya. Kecuali kalau dia misalkan ngarep yang lain pengen dipuji, ya udah berarti kan jadinya ada niat yang salah itu. Tapi kalau dia benar-benar niat benar, cara benar, sederhana ada satu kayak gitu. Makanya ketika akhirnya dosa itu kayak gitu, ada orang yang rela keluar duit miliaran untuk dia bangun masjid, padahal dia ngumpulin miliaran itu ada yang harus kerja bertahun-tahun. Rugi nggak dia? Kata tergantung sudut pandangnya. Kalau bagi orang yang cita-citanya kaya dan kekayaan adalah segalanya, itu tindakan terbodoh bisa jadi. Tapi ketika tadi dia adalah orang yang ya tujuannya adalah sesuai penciptaku, dan aku tahu orang yang jelas-jelas maksiat di luar sana aja tetap dapat rezeki, masa aku nurut sama dia aku malah dipelitin sama dia? Nggak masuk akal. Jadi dia tetap tuh keluar duit segitu, nolongin orang meskipun orang nggak terima kasih. Bahasa film-filmnya mungkin cinta yang tulus bla 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 lah gitulah ya. Tapi ya udah, nggak akan bisa tulus kalau misalnya tidak, akan sulit untuk tulus kalau kita belum arahinnya ke Allah. Ya, jadi ketika ada orang mencintai orang dengan tulus, meskipun dia dijahatin kayak gimana, ya lihat aja. Kalau misalkan dia beneran masih bisa stres, ya berarti ada yang dia pengen. Karena kalau udah bener-bener yang ngejarnya Allah, ya orang balas budi nggak balas budi, dia tahu Allah tetap mencatat amal solehnya. Dia berarti stres apa udah tercapai kok tujuan dia untuk dicintain Tuhan. Jadi lebih enak kan jadinya ngapa-ngapain. Iya. Dosa adalah ketika kita gelisah dengan apa yang kita lakukan dan kita tidak ingin orang lain melihat kita. Bukan ketika kita gelisah, apapun yang membuat kita jadi gelisah dan tambah tidak ingin diketahui orang lain. Garis bawahi tidak ingin diketahui oleh orang lain gitu ya.